Anya menatap layar televisi dengan tangan gemetar saat miliarder terkenal, Budi Santoso, tertawa terbahak-bahak di acara talk show nasional, menyebut proyek AI-nya sebagai omong kosong yang merusak moral bangsa. Kata-katanya seperti pisau menusuk dada Anya, membuatnya merasa tubuhnya runtuh di depan jutaan pemirsa yang menyaksikan. Tapi di balik air mata yang mengalir, api amarah membara dalam hatinya, berbisik bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari pembalasan yang akan mengguncang segalanya. Anya, gadis berusia 18 tahun dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, telah menghabiskan 2 tahun terakhir hidupnya untuk mengembangkan AI bernama Suara Hati. Proyek ini lahir dari kegelapan pribadinya sendiri, sebuah rahasia yang dia sembunyikan dari dunia, ketertarikannya pada sesama perempuan. Di Indonesia, di mana norma masyarakat dan agama seringkali menekan identitas seperti miliknya, Anya merasa terisolasi. Mengapa aku harus bersembunyi, gumamnya dalam hati setiap malam, saat bayangan Sinta, gadis yang diam-diam dicintainya, menghantui pikirannya. Sinta, mahasiswi berusia 20 tahun dengan senyum yang selalu menyemangati, adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia Anya. Mereka bertemu di sebuah komunitas online rahasia untuk remaja LGBT, di mana Sinta menjadi mentor bagi Anya. Hubungan mereka berkembang pelan, penuh ketakutan dan harapan, tapi Anya tahu, jika terbongkar, itu bisa menghancurkan segalanya. Proyek AI itu seharusnya menjadi penyelamat. Suara Hati dirancang untuk memberikan konsultasi anonim bagi remaja yang bergumul dengan identitas seksual mereka, menggunakan algoritma yang belajar dari cerita-cerita nyata tanpa pernah menyimpan data pribadi. Anya membayangkan ribuan jiwa seperti dirinya menemukan kedamaian melalui chatbot itu. Tapi saat dia mempresentasikannya di kompetisi inovasi nasional, Budi Santoso, juri tamu yang juga pemilik konglomerat media terbesar di Indonesia, menghancurkannya. Ini bukan inovasi, ini propaganda barat yang meracuni anak muda kita, katanya di depan kamera, suaranya bergema seperti onis mati. Anya ingat bagaimana jantungnya berdegup kencang saat itu, pikirannya berputar, apa dia tahu? Apa dia curiga? Tapi tidak, itu hanya kebencian umum terhadap apa yang dia anggap penyimpangan. Malam itu, setelah siaran berakhir, Anya duduk sendirian di kamar kecilnya, dinding-dinding yang dipenuhi catatan kode pemrograman seolah mengejeknya. Aku gagal, bisiknya pada diri sendiri, air mata membasahi keyboard laptop. Tapi kemudian, pesan dari Sinta muncul di ponsel, kita lawan ini bersama. Jangan menyerah. Kata-kata itu seperti obor di kegelapan. Sinta, yang berasal dari keluarga kelas menengah di Bandung, telah kehilangan banyak karena identitasnya. Orang tuanya pernah memaksanya ke konseling di penyembuhan setelah menemukan pesan-pesan cintanya dengan perempuan lain. Aku tahu sakitnya, Anya. Tapi kita punya kekuatan, katanya saat mereka bertemu diam-diam di sebuah kai kecil. Anya merasa jiwanya terguncang, dia ingin melindungi Sinta, tapi juga takut menyeretnya ke dalam badai ini. Keesokan harinya, Anya mulai merencanakan. Dia tahu Budi Santoso bukan orang sembarangan, dia punya pengaruh di pemerintahan, media, dan bahkan kelompok-kelompok konservatif yang sering mengkampanyekan anti-LGBT. Jika aku bisa membuktikan bahwa proyekku berguna, mungkin dia akan mundur, pikir Anya. Tapi dalam hati, ada suara lain, atau aku bisa mengungkap hipokrisinya. Anya mulai menggali data publik tentang Budi. Melalui forum online, dia menemukan rumor bahwa putri sulung Budi, seorang wanita berusia 25 tahun bernama Rina, pernah terlibat dalam skandal yang disembunyikan. Apa dia seperti aku, gumam Anya, jantungnya berdegup. Ide gila muncul, gunakan AI untuk menganalisis pola-pola di media sosial, mencari tanda-tanda yang tersembunyi. Sementara itu, tekanan dari keluarga Anya semakin berat.
Ibunya, seorang guru sekolah yang taat beragama, sering kali bertanya mengapa Anya jarang bergaul dengan laki-laki. Kamu harus mulai memikirkan masa depan, nak. Jangan terlalu sibuk dengan komputer itu, katanya dengan nada khawatir. Anya merasa bersalah, dia mencintai ibunya, tapi rahasianya seperti beban yang tak tertahankan. Bagaimana jika dia tahu? Apakah dia akan membenciku? Pikiran itu menghantui Anya setiap hari, membuatnya semakin terisolasi. Sinta mencoba menghibur, tapi bahkan hubungan mereka mulai retak. Kita harus hati-hati, Anya. Jangan biarkan amarahmu menghancurkan kita, kata Sinta dalam panggilan ideo malam itu. Tapi Anya sudah terlanjur terbakar, dia merasa ini bukan hanya tentang proyek, tapi tentang identitasnya yang telah diinjak-injak. Anya menghabiskan hari-hari berikutnya menyempurnakan AI-nya. Dia menambahkan itur analisis sentimen dari postingan publik, berharap bisa menemukan celah di pertahanan budi. Ini untuk kita semua, bisiknya pada diri sendiri, jari-jarinya menari di keyboard. Tapi di balik itu keraguan muncul, apakah aku sedang menjadi monster? Konflik inner itu semakin dalam, membuat Anya sulit tidur. Dia membayangkan wajah Budi yang sombong, dan kemudian wajah Sinta yang penuh cinta. Aku harus memilih, pikirnya. Pilihan itu akan mengubah segalanya, tapi Anya belum tahu betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Di akhir minggu itu, Anya menemukan sesuatu. Melalui AI-nya, dia menganalisis akun-akun anonim yang terkait dengan keluarga Budi. Ada pola postingan tentang perjuangan identitas, dukungan untuk komunitas LGBT, dan bahkan pesan-pesan yang tampaknya dari Rina. Ini dia, gumam Anya, adrenalin memompa. Tapi saat itu telepon berdering, ibunya memanggilnya untuk makan malam. Anya menyembunyikan laptop, tapi pikirannya tak bisa berhenti. Apa yang akan aku lakukan dengan ini? Pertanyaan itu bergema, membawa Anya ke ambang keputusan yang akan mengguncang dunia mereka. Anya menekan tombol enter dengan tangan bergetar, membiarkan AI-nya menggali lebih dalam ke jejak digital Rina Santoso, dan apa yang muncul di layar membuat hatinya tercekat. Bukti bahwa putri miliarder itu menyembunyikan identitas lesbiannya sendiri. Hipokrit, bisik Anya dalam hati, amarah bercampur dengan empati yang tak terduga. Tapi keputusan untuk menggunakan informasi itu seperti pedang bermata dua, mengancam untuk memotong tidak hanya musuhnya, tapi juga jiwanya sendiri. Sekarang konflik inner Anya semakin membara. Setiap malam, dia bergumul dengan pertanyaan, apakah aku punya hak untuk mengungkap rahasia orang lain, meski untuk keadilan? Dia ingat bagaimana rasanya bersembunyi, ketakutan akan penolakan dari masyarakat Indonesia yang masih kental dengan norma tradisional. Di Jakarta, di mana masjid dan gereja berdiri berdampingan dengan gedung pencakar langit, identitas seperti miliknya sering dianggap sebagai ancaman. Aku melakukannya untuk Sinta, untuk kita, katanya pada cermin, tapi suara itu terdengar rapuh. Sinta, yang kini semakin khawatir, meneleponnya setiap hari. Anya, ini berbahaya. Bayangkan jika balik ke kita, katanya dengan suara gemetar. Hubungan mereka yang semula penuh harapan kini diwarnai ketegangan. Sinta merasa Anya terobsesi, sementara Anya merasa dikhianati oleh keraguan kekasihnya. Di sisi lain, Budi Santoso tak menyadari badai yang mendekat. Dia melanjutkan kampanyenya melawan inovasi merusak seperti proyek Anya, berbicara di seminar-seminar tentang nilai keluarga tradisional. Anak muda harus dilindungi dari pengaruh asing, katanya di depan audiens yang bertepuk tangan. Tapi di balik panggung, Budi bergumul dengan rahasianya sendiri. Rina, putrinya, telah lama menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, tapi Budi menekannya dengan uang dan pengaruh. Kau harus normal, Rina. Untuk nama baik keluarga, katanya dalam pertengkaran mereka yang sering.
Rina, wanita cantik dengan karir sukses di perusahaan ayahnya, merasa terperangkap. Aku mencintai perempuan, ayah. Itu bukan pilihan, gumamnya dalam hati, tapi tak pernah berani mengatakannya lantang. Konflik inner Rina mirip dengan Anya, rasa bersalah karena menyakiti keluarga, tapi juga keinginan untuk bebas. Anya memutuskan untuk bertemu Sinta secara langsung di sebuah taman kecil di pinggir Sungai Ciliwung. Aku menemukan sesuatu tentang putrinya, kata Anya, suaranya berbisik. Sinta memucat. Jangan, Anya. Ini bukan jalan kita. Debat mereka memanas, Anya merasa Sinta tak memahami betapa pentingnya ini, sementara Sinta takut kehilangan Anya karena obsesi ini. Kau memilih balas dendam daripada kita, tanya Sinta dengan air mata. Anya terdiam, pikirannya berputar, apakah aku sedang menghancurkan cinta kami? Saat itu, Anya menyadari bahwa pilihan-pilihannya bukan hanya tentang keadilan, tapi juga tentang pengorbanan. Sementara itu, tekanan sosial semakin menekan. Teman-teman Anya di sekolah mulai menjauh setelah siaran itu, bisik-bisik tentang gadis aneh yang membuat Ai gila. Ibunya, yang melihat berita, bertanya dengan hati-hati, apa proyekmu itu benar-benar baik, nak? Anya berbohong, tapi rasa bersalah menyiksa. Aku tak bisa kehilangan ibu, pikirnya. Di malam hari, Anya bermimpi tentang masa kecilnya, saat ayahnya meninggal dan ibunya berjuang sendirian. Aku harus kuat untuknya, tapi sekarang kekuatan itu terasa seperti kutukan. Anya mulai merancang rencana, gunakan Ai untuk membuat laporan anonim yang mengungkap hipokrisinya Budi, tanpa langsung menyerang Rina. Ini tentang menunjukkan bahwa bahkan di keluarganya, ada yang seperti kita, katanya pada diri sendiri. Tapi saat mengetik, keraguan muncul lagi, apakah ini benar? Atau aku hanya ingin menyakiti? Sinta, yang akhirnya setuju membantu dengan enggan, menambahkan data dari komunitas mereka. Kita lakukan ini dengan hati-hati, katanya. Hubungan mereka sementara pulih, tapi retakan tetap ada. Di puncak ile ini, Anya mengirim email anonim ke media saingan Budi, dengan bukti dari Ainya. Sekarang tunggu ledakannya, pikirnya. Tapi saat tidur malam itu, mimpi buruk datang, wajah Rina yang hancur, Sinta yang pergi, ibunya yang menangis. Apa yang telah aku mulai, gumam Anya, keringat dingin membasahi tubuhnya. Konflik inner semakin dalam, membuatnya mempertanyakan segalanya. Email anonim itu meledak seperti bom di dunia maya, mengungkap bahwa Putri Budi Santoso aktif di orum-orum rahasia, membuat sang miliarder panik dan mulai memburu pelakunya, tanpa sadar. Menarik Anya lebih dalam ke pusaran konflik yang mengancam nyawanya sendiri. Aku telah membuka kotak Pandora, bisik Anya dalam hati, rasa takut bercampur kemenangan. Tapi harga yang harus dibayar baru saja dimulai, saat rahasia pribadinya mulai terancam terbongkar. Budi Santoso marah besar. Di kantor mewahnya di kawasan Sudirman, dia memerintahkan tim IT-nya untuk melacak sumber email itu. Siapapun pelakunya, aku akan hancurkan, katanya dengan suara menggelegar. Di balik kemarahan itu, ada rasa bersalah terhadap Rina. Mengapa kau tak katakan padaku, pikirnya, mengingat bagaimana dia pernah memaksa Rina menikah dengan pria pilihan keluarga. Rina yang kini bersembunyi di apartemennya, merasa dunia runtuh. Ayah akan membenciku selamanya, gumamnya, air mata mengalir. Konflik inner Rina memuncak, dia mencintai ayahnya, tapi juga mencintai pacarnya, seorang perempuan bernama Lina. Aku tak bisa terus berbohong, tapi ketakutan akan penolakan masyarakat Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, membuatnya lumpuh. Anya menyaksikan berita meledak merasa campur aduk. Ini berhasil, katanya pada Sinta melalui telepon. Tapi Sinta marah, kau tak pikirkan akibatnya. Sekarang semua orang bicara tentang ini.
Bagaimana jika mereka temukan kita? Debat mereka semakin sengit, Anya merasa Sinta tak mendukung, sementara Sinta merasa Anya egois. Kau mempertaruhkan nyawa kita untuk apa? Balas dendam, tanya Sinta dengan suara pecah. Anya terdiam, pikirannya berputar, apakah cinta kami cukup kuat untuk ini? Malam itu, mereka bertengkar hebat, Sinta memutuskan untuk pulang ke Bandung. Aku butuh waktu, katanya. Anya merasa hancur, aku kehilangan dia karena ini. Tekanan dari keluarga semakin berat. Ibunya, yang mendengar gosip tentang proyek Anya terkait LGT, mulai curiga. Anya, apa ada yang kau sembunyikan dari ibu? Tanyanya saat makan malam. Anya berbohong lagi, tapi rasa bersalah seperti racun. Aku tak ingin menyakitinya, pikirnya. Di sekolah, teman-temannya menjauh lebih jauh, bahkan ada yang mengirim pesan ancaman. Kau perusak moral. Anya merasa sendirian, konflik innernya mencapai puncak. Apakah semua ini layak? Aku hanya ingin diterima. Budi, melalui koneksinya, mulai mendekati Anya. Dia mengirim pesan melalui panitia kompetisi, kita perlu bicara. Anya panik, tapi memutuskan untuk bertemu di sebuah hotel netral. Ini kesempatan untuk konfrontasi, pikirnya. Saat bertemu, Budi tampak lelah. Kau yang lakukan ini, tanyanya langsung. Anya mengakui, suaranya gemetar. Proyekku bukan propaganda. Itu untuk orang seperti putri Anda. Budi terkejut, lalu marah. Kau tak tahu apa-apa tentang keluargaku. Debat mereka memanas, Budi mengancam akan menghancurkan masa depan Anya. Tapi di balik itu, Anya melihat kerapuhan di matanya. Anda juga bergumul, kan, katanya. Budi diam, pikirannya berputar, apakah aku salah selama ini? Setelah pertemuan, Anya pulang dengan hati berat. Sinta tak menjawab panggilannya, membuat Anya semakin putus asa. Aku telah mengorbankan segalanya, gumamnya. Tapi kemudian, pesan dari Rina muncul secara anonim, terima kasih. Kau berani apa yang tak bisa kulakukan. Itu memberi Anya harapan, tapi juga keraguan baru, apakah aku telah menyakiti lebih banyak daripada membantu. Konflik semakin dalam saat polisi mulai menyelidiki email itu atas laporan Budi. Anya tahu waktu semakin sempit. Aku harus selesaikan ini, pikirnya. Di malam hari, dia bermimpi tentang Sinta yang pergi selamanya, ibunya yang menangis, dan Rina yang bebas. Pilihan mana yang benar? Pertanyaan itu menyiksa, membawa Anya ke ambang kehancuran emosional. Budi Santoso, dalam kemarahannya, memerintahkan penyelidikan penuh terhadap Anya, mengungkap rahasia lesbiannya ke publik melalui media miliknya, membuat dunia Anya runtuh dalam semalam. Dengan ancaman dari masyarakat dan keluarga yang tak pernah dia bayangkan. Ini pembalasanmu, bisik Anya pada cermin, air mata campur darah. Tapi di tengah kehancuran itu, dia menemukan kekuatan untuk bangkit, meski harga yang dibayar adalah kehilangan segalanya yang dia cintai. Berita meledak, pembuat kontroversial ternyata lesbian. Headline itu ada di mana-mana, disertai foto Anya dari kompetisi. Masyarakat bereaksi keras, demo kecil muncul di depan rumahnya, dengan slogan-slogan anti-LGBT. Ini akhirku, pikir Anya, tubuhnya gemetar. Ibunya, yang membaca berita, jatuh pingsan. Saat sadar, dia menatap Anya dengan mata penuh kecewaan. Benarkah, nak? Mengapa kau tak katakan? Anya menangis, menceritakan segalanya. Aku takut, Bu. Ibunya diam lama, lalu memeluknya. Aku mencintaimu, tapi ini sulit. Konflik inner ibunya muncul, antara cinta anak dan keyakinan agamanya. Apa yang Tuhan inginkan, gumamnya. Sinta mendengar berita, kembali ke Jakarta. Aku tak bisa tinggalkanmu sekarang, katanya, tapi hubungan mereka retak parah.
kau memaksakan ini, Anya. Sekarang kita semua menderita. Anya merasa bersalah, aku egois. Maafkan aku. Mereka bertengkar lagi, Sinta mengancam putus. Aku tak tahan tekanan ini. Anya merasa jiwanya terkoyak, cinta kami seharusnya kuat, tapi aku menghancurkannya. Rina melihat kekacauan yang disebabkan ayahnya, akhirnya konfrontasi budi. Ayah, hentikan ini. Aku seperti dia. Budi terkejut, lalu marah. Kau tak boleh. Ini akan hancurkan nama kita. Rina menangis, aku lelah bersembunyi. Konflik inner Budi memuncak, dia mencintai putrinya, tapi ego dan posisinya menghalangi. Apakah aku monster, pikirnya. Akhirnya, Rina pergi dari rumah, mencari Anya melalui kontak anonim. Kita harus bicara, katanya. Anya dan Rina bertemu di sebuah tempat rahasia. Maafkan aku karena mengungkapmu, kata Anya. Rina menggeleng, kau membebaskanku. Mereka berbagi cerita, menemukan kesamaan dalam penderitaan. Masyarakat kita keras, tapi kita bisa ubah, kata Rina. Tapi pertemuan itu berisiko, tim Budi mengikuti mereka. Anya lari, tapi terlambat, polisi menangkapnya atas tuduhan pencemaran nama baik. Di tahanan, Anya bergumul dengan kegelapan inner. Semua pilihanku salah, bisiknya. Sinta datang mengunjungi, aku masih mencintaimu, tapi ini terlalu berat. Anya menangis, jangan tinggalkan aku. Tapi Sinta pergi, meninggalkan Anya sendirian dengan pikirannya. Apakah kebebasan layak dengan pengorbanan ini? Budi melihat putrinya hancur, mulai ragu. Dia mengunjungi Anya di tahanan. Kau menang. Aku akan tarik tuduhan jika kau hentikan semuanya. Anya menatapnya, tidak. Ini tentang kebenaran. Debat mereka penuh emosi, Budi akhirnya mengakui, aku takut kehilangan Rina. Anya melihat kemanusiaannya, kita semua takut. Di akhir Ile, Anya dibebaskan sementara, tapi dunia luar semakin kejam. Demo semakin besar, ancaman datang ke keluarganya. Aku harus akhiri ini, pikirnya, tapi bagaimana? Konflik inner mencapai klimaks, membuatnya mempertanyakan identitas dan pilihan hidupnya. Dalam konfrontasi terakhir di studio Tiang Sama, Anya menghadapi Budi di depan kamera hidup, mengungkap semua hipokrisinya dan memaksa dia mengakui dukungan untuk komunitas LGBT, tapi pengakuan itu datang dengan harga. Sinta memilih pergi selamanya, meninggalkan Anya dengan luka yang tak pernah sembuh. Aku menang, tapi kehilangan segalanya, bisik Anya dalam hati, air mata mengalir di depan jutaan pemirsa. Kemenangan itu pahit, meninggalkan bekas yang dalam di jiwa semua orang yang terlibat. Acara itu disiarkan nasional, Anya berdiri tegar meski hatinya hancur. Proyek saya untuk orang seperti putri Anda, Tuan Budi. Mengapa Anda benci apa yang Anda sembunyikan, katanya lantang. Budi terpojok, akhirnya pecah, aku salah. Aku takut. Rina muncul di layar melalui ideo, ayah, aku mencintai perempuan. Terima aku. Budi menangis, memeluk putrinya secara virtual. Maafkan ayah. Masyarakat terbelah, sebagian mendukung, sebagian marah. Tapi perubahan dimulai, diskusi tentang hak LGBT meledak di media. Bagi Anya, ini akhir dari perjuangan, tapi awal dari penderitaan baru. Sinta, yang menyaksikan dari jauh, mengirim pesan terakhir, aku bangga, tapi aku tak bisa terus seperti ini. Selamat tinggal. Anya merasa dunia runtuh, cinta kami korban dari perjuanganku. Konflik innernya mencapai puncak, dia menyesali pilihan-pilihannya. Apakah kebenaran layak kehilangan cinta? Ibunya, yang kini mendukung, memeluknya, kau berani, nak. Tapi hati-hati dengan hatimu. Rina dan Budi mulai memperbaiki hubungan mereka. Aku akan dukung proyekmu, kata Budi pada Anya pasca acara.
Tapi Anya tahu, luka masyarakat tak sembuh semalam. Demo terus, ancaman datang, tapi Anya tak mundur. Ini untuk generasi berikutnya, pikirnya. Tahun-tahun berlalu, suara hati menjadi alat penting bagi ribuan remaja. Anya hidup sendirian, tapi dengan kedamaian inner. Aku membayar mahal, tapi itu benar, gumamnya. Tapi keraguan tetap, atau salah. Apakah pilihan Anya untuk mengungkap rahasia orang lain demi keadilan lebih besar adalah benar, atau justru salah karena menyebabkan penderitaan pribadi yang tak perlu?